فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Adab Zafaf, adab-adab pernikahan, karya Asy-Syaikh Al-Allamah Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kitab yang sangat dibutuhkan oleh yang menuju jenjang pernikahan dan sudah berada pada jenjang pernikahan tersebut. Berisi adab-adab syar'iyyah yang mana siapa yang menjalankannya dan berusaha mewujudkannya pada urusan berumah tangga, insyaallah akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dan senang. Karena adab syar'iyyah adalah adab-adab yang berberkah yang melestarikan apa saja yang dibangun di atasnya, baik itu pernikahan atau persahabatan dan semisalnya. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil adab yang ke-39 yang mana barakallahu fikum ini berkaitan dengan tahrim khatamidz dzahab wa nahwihi 'ala nisa, haramnya cincin emas dan perhiasan emas lainnya bagi para wanita. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis barakallahu fikum tidak bisa diterima begitu saja. Oleh karena itu jumhur ulama atau bahkan sebagian mengatakan ijma, kesepakatan menyatakan bahwasanya para wanita boleh menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas, baik itu yang melingkar atau tidak melingkar. Nah, dan beliau menyebutkan beberapa hadis dan semuanya telah dijawab bagaimana kedudukan hadis dan bagaimana mendudukkan hadis itu dalam kasus yang disebutkan. Sebagaimana barakallahu fikum kita sebutkan bahwasanya di sana beliau berpendapat tentang haramnya, maka beliau juga tentu akan memberikan jawaban-jawaban atas apa-apa yang menyelisihi apa yang beliau sebutkan tadi. Dan di sini barakallahu fikum
Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan beberapa pembahasan yang beliau lihat penting untuk menegaskan apa yang beliau sebutkan pada poin ke-39. Nah, dan kami lihat di sini barakallahu fikun adalah pembahasan yang butuh kedalaman ilmu, pemahaman yang luas, baik itu berkaitan dengan tafsir, mustalah, usul dan semisalnya, sehingga insya Allah kita telah menyampaikan bahwa pada hal ini terdapat perselisihan pendapat yang ingin mendapatkan jawaban lebih lanjut dari bantahan-bantahan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, maka insya Allah kita biarkan untuk baca sendiri. Wa illa, kesimpulan yang kami telah sebutkan bahwasanya pada poin ke-39 jumhurul ulama atau bisa dikatakan ijma berpendapat tentang bolehnya bagi para wanita menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas, baik itu melingkar atau tidak melingkar. Nah, secara umum. Sehingga insya Allah kita akan mengambil poin yang ke-40 di halaman 167. Nah, sekali lagi barakallahu fikum, beberapa lembar ini hanya membahas seputar apa yang telah lalu berupa penjelasan-penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, yang mana pada pembahasan ini telah lalu kita sebutkan adanya khilaf antara para ulama dan kami telah menyebutkan yang rajih. Dan bagi siapa yang ingin menguatkan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, maka kami biarkan untuk membaca tulisan beliau pada lembaran-lembaran yang telah kita loncati. Demikian barakallahu fikum, kami sengaja loncati. Pertama dikarenakan apa yang telah lalu penyebutannya. Kedua, pada cetakan-cetakan sebelum ini Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Adabuz Zafaf tidak memasukkannya. Setelah hadits terakhir yang kita baca sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, maka beliau langsung menyebutkan poin yang ke-40 insyaallah yang kita akan baca pada kesempatan kali ini. Qala rahimahullah, wujubu ihsan isyratiz zaujah, wajibnya bagus dalam berhubungan interaksi suami istri. Nah, wajib untuk bagus memperlakukan istri. Dan ini barakallahu fikum adab yang akan menjadikan hubungan rumah tangga itu tetap harmonis dan menjadikan istri itu sebagai as-sakinah dan mawaddah serta rahmat. Kapan barakallahu fikum tidak didapatkan husnul isyrah, bagusnya dalam berinteraksi, bermuamalah suami istri, maka maksud dan tujuan tertinggi dari pernikahan tidak terwujud. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Sesungguhnya di antara bentuk tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan, itu istri. Tujuannya litaskunu ilaiha, agar kalian bisa merasa tenang. Dari kalimat sakan, as-sakinah, ketenangan, kenyamanan, agar kalian merasa nyaman. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah akan jadikan antara kalian cinta dan sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya dalam perkara ini, yaitu pernikahan, hubungan interaksi suami istri, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang mau berpikir. Maka kapan hubungan rumah tangga tidak didapatkan padanya bagus dalam saling bermuamalah, interaksi satu dengan yang lainnya, maka maksud dan tujuan inti dari pernikahan itu tidak terwujud. Tidak sepantasnya barakallahu fikum untuk melanjutkan hubungan. Nah, oleh karena itu terjadi perceraian, terjadi saling menghujat, menggugat. Semua ini barakallahu fikum dikarenakan lepasnya atau hilangnya adab penting yang akan kita sebutkan ini, yaitu ihsanu isyrah, bagusnya dalam berinteraksi, dalam bermuamalah, bertutur kata, bersikap terhadap pasangan.
Dan ini semua barakallahu fikum adalah perkara yang penting, oleh karena itu disebutkan dalam banyak hadis menunjukkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan hal penting ini. Nah, karena yang diinginkan dalam pernikahan adalah ketenangan, kenyamanan, bukan kecurigaan, bukan saling menggugat, saling menghujat. Tapi barakallahu fikum saling harmonis, saling mendukung dalam kebaikan, ketaatan. Kata penulis rahimahullah, wa yajibu alaihi ayyahsuna usyrataha, wajib bagi sang suami untuk bagus memperlakukannya, yaitu memperlakukan istrinya. Wa yusayiruha fima ahallallahu laha, dan hendaknya dia berusaha mendukung, dia berusaha untuk beradaptasi dengan istrinya pada apa-apa yang Allah halalkan baginya. Yaitu bukan berarti dituruti semua rengekannya, bukan berarti dituruti semua kemanjaannya, tidak. Pada yang dihalalkan. Wa yusayiruha fima ahallallahu laha, dan dia berusaha untuk beradaptasi, mengikuti, menuruti pada perkara yang Allah halalkan untuk wanita. La fima haram, bukan pada yang Allah haramkan. Nah, tidak semua barakallahu fikum tuntutan keinginannya dituruti. Tidak semua barakallahu fikum kemauannya kita laksanakan seperti yang ia mau. Selama barakallahu fikum itu adalah perkara yang tidak dilarang dalam syariat, maka kalau Anda bisa memperbagus dalam memperlakukannya, silahkan. Kalau tidak, maka utarakan alasan dan udzur bahwasanya saya begini dan begitu, saya tidak sanggup atas misalnya, agar dia bisa mengerti dan bisa memahami kondisi sang suami. Nah, wa illa barakallahu fikum, apabila memungkinkan, al-ihsan, berbuat baik adalah suatu kebaikan. Wala siyama idza kanat haditsatus sinni, terlebih lagi apabila istrinya itu adalah seorang gadis yang masih muda. Haditsatus sinni, masih berusia belia. Nah, di mana barakallahu fikum pada usia-usia seperti itu masih senang untuk mendapatkan hiburan, suka bercanda, suka bermain-main. Nah, tidak begitu serius dalam menghadapi hidupnya, menjalankan hubungannya. Sehingga barakallahu fikum diadaptasi, diikuti keinginannya selama hal itu tidak mengarah pada pelanggaran syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk siasatun syar'iyyah, bentuk siasat yang disyariatkan. Selama barakallahu fikum itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah apabila disanggupi. Wa fi dzalika ahadits, dan dalam perkara ini terdapat beberapa hadis. Al-awwal, yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Lihat kebaikan, kadar kebaikan seorang pria di sisi Nabi alaihi salatu wasallam adalah bagaimana dia bagus memperlakukan keluarganya. Dan ini adalah tolak ukur kebaikan di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu hendaknya setiap pria, setiap suami memperhatikan hal ini. Mengapa barakallahu fikum? Dikarenakan kebanyakan orang bagus dalam memperlakukan kawan sahabatnya, bagus dalam memperlakukan orang di luar sana, mencari pencitraan atau semisalnya. Tapi dia lupa bahwa di sana ada sosok yang paling pantas untuk mendapatkan kebaikan dari dirinya. Az-zawja wal ahl, istri dan keluarganya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam ingatkan dalam hadis ini, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang terbaik kalian dalam memperlakukan keluargaku. Yaitu apabila ada perbandingan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Nah, Atsani, hadits yang kedua. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi khutbati hajjatil wada. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pidatonya pada hajjatul wada, haji perpisahan. Yaitu di hajinya Nabi. Kalimat hajjatul wada, penamaan al-wada, perpisahan, ini disebut oleh para sahabat, bukan dalam konteks lafaz Nabi.
Kata Abdullah bin Umar, "Wa ma nadri ma hajjatul wada." Dahulu kami tidak tahu apa itu haji perpisahan. Kecuali begitu Nabi telah meninggal dunia, maka mereka pun menjuluki haji tersebut sebagai haji perpisahan. Karena disitulah perpisahan terbesar umat Islam terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lagi nongol di hadapan khalayak ramai seperti dalam keadaan itu. Sehingga mereka mengatakan hajjatul wada. Nah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pidatonya, "Ala wastausu bin nisa'i khaira." Ketahuilah, berbuat baiklah, berwasiatlah untuk memperlakukan wanita dengan baik. Fa innahunna awanin 'indakum, karena sesungguhnya para wanita itu, istri-istri kalian adalah laksana tawanan di sisi kalian. Nah, seorang wanita barakallahu fikum tertawan di sisi suaminya, dia tidak bebas untuk pergi mengunjungi keluarganya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke sana kemari bersama kerabatnya. Karena dia memiliki tanggung jawab mengurusi rumah suaminya. Dia memiliki tanggung jawab mengurusi anak-anak suaminya. Nah, sehingga begitu dia diambil dari tangan orang tuanya dengan cara pernikahan, maka kebebasannya pun terhalangi. Sehingga Nabi mengatakan bahwasanya innahunna awanun, mereka itu adalah laksana sosok yang ditawan di sisi kalian. Nah, mereka tidak boleh keluar kecuali dengan izin sang suami. Para wanita, para istri, mereka tidak boleh membelanjakan harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Nah, semuanya harus dengan izin. Bahkan sekalipun ingin melaksanakan puasa sunnah, tidak boleh kecuali apabila suaminya izinkan. Kenapa? Toh kira-kira jangan-jangan suaminya ingin melakukan hal-hal yang ingin dilakukan oleh suami istri di siang hari, sehingga tidak halal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk melaksanakan puasa dalam keadaan suaminya tidak safar, ada di tempat itu, illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Nah, awan, mereka itu adalah suatu tawanan yang tidak bebas bergerak ke sana kemari. Oleh karena itu Nabi katakan, istausu bin nisa'i khaira. Nabi berwasiat agar memperlakukan wanita dengan baik. Fa innahunna awanin 'indakum, karena sesungguhnya mereka itu adalah tawanan di sisi kalian, baik itu anak perempuan ataukah istri. Tetap mereka tidak boleh untuk keluar seenaknya. Mereka tidak boleh untuk pergi kemana saja sesuai kemauannya. Tapi semua ada aturan yang diatur oleh pemilik, yaitu suami atau bapak mereka. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Kalian tidak berkuasa atas para wanita selain hal itu. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Kecuali apabila para wanita, yaitu istri-istri kalian, mendatangi suatu perbuatan keji yang jelas terang-terangan, tidak ada keraguan pada perbuatan tadi. Yang dimaksud dengan fahisyah, perbuatan keji di sini bukan zina. Tapi barakallahu fikum, kata As-Siddi di ta'liq di bawah, wal murad an-nusyuz. Yang dimaksud di sini adalah an-nusyuz, kedurhakaan. Dia tidak mau nurut. Ya. Dia tidak mau nurut kepada suaminya. Wasyakasatil khulq, ataukah keras kepala, ngeyel. Wa idza'iz zauji wa ahlihi bil lisani wal yad. Yang dimaksud dengan fahisyah di sini adalah mengganggu ketenangan sang suami, ketenangan keluarga sang suami, baik dengan lisan ataupun dengan tangan. Lazina, bukan yang dimaksud di sini adalah perzinahan. Nah, illa ayatina bifahishatin mubayyinah, itu kalian tidak punya berkuasa sedikit pun atas wanita kecuali hanya dengan menjadikan mereka laksana tawanan. Mereka tidak boleh bertindak berbuat apa-apa kecuali dengan izin. Kalian tidak punya kemampuan selain itu, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Apa itu keji? Dia tidak menurut kepada suaminya, dia keras kepala, tidak mau mendengar, mengganggu, menyakiti suami atau keluarga suaminya, baik itu dengan lisan ataupun dengan tangannya. Fa in fa'alna, kapan mereka melakukan hal-hal yang disebutkan tadi?
Fahjuruhunna fil madaji, maka kalian boleh melakukan tindakan kepada istri-istri kalian dengan cara boikot mereka di tempat tinggal, di tempat tidur. Jangan tidur bersama. Nah, mungkin sekarang sebagian wanita bilang, biar tidak tahan suamiku kecuali datang nanti itu. Sebagian suami barakallahu fikum mungkin ada yang seperti itu, tapi di sana ada yang berani apalagi tahu syariat. Di sana ada wanita lain yang bisa dia nikahi. Nah, dan ini barakallahu fikum ada di antara kekuatan yang Allah berikan kepada seorang pria. Dia bisa mendatangi wanita lain. Engkau diboikot, tidak didatangi oleh suamimu di pembaringan. Yang mana pembaringan adalah di antara hal yang bisa membuat hubungan rumah tangga itu semakin harmonis. Kegaduhan, panasnya suasana bisa reda apabila mereka baring dan tidur bersama. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, di antara bentuk pelajaran yang dengannya seorang wanita bisa dididik adalah fahjuruhunna fil madaji. Tinggalkan mereka di tempat tidur. Nah, kalau kiranya dia punya istri yang lain, silahkan datangi istri yang lain. Kenapa dia tidak berlaku adil kepada istrinya yang satu? Kenapa dia datang kepada istrinya yang lain, tidak mendatangi istrinya yang ditinggalkan tadi? Karena dia melakukan suatu pelanggaran. Yang mana pelanggaran ini membuat sang suami bebas untuk meninggalkannya. Kata Nabi, fa'in fa'alna. Kalau wanita tadi melakukan hal-hal nusyuz, kedurhakaan kepada suami, keras kepala, mengganggu, menyakiti dia ataupun keluarganya, baik dengan lisan atau tangan, kata Nabi, fahjuruhunna. Silakan boikot mereka di tempat tidur. Kalau hal itu tidak bermanfaat, kata Nabi, wadribuhunna darban ghaira mubarrih. Silakan pukuli mereka. Allah bolehkan, sebagaimana Nabi bolehkan memukul istri apabila barakallahu fikum kalian khawatir kedurhakaan, kekeras kepalaan, tindakan yang menyakitkan dari istri tersebut. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi, kata Allah azza wa jalla, fadribuhunna fil madaji'i wadribuhunna. Nah, silahkan kalian menghajar mereka di tempat tidur atau pukul mereka. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa pukulan yang dimaksud ghaira mubarrih, tapi dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Apa yang dimaksud dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas? Nah, yaitu pukulan yang memberikan ta'dib, pendidikan. Pukulan ini adalah pukulan untuk mengarahkan kepada yang baik, bukan untuk melampiaskan amarah, emosi. Karena pukulan yang dimaksud dengan melampiaskan amarah dan emosi pasti akan mubarrih, meninggalkan bekas. Bekas yang dimaksud adalah luka. Bekas yang dimaksud adalah bengkak. Bekas yang dimaksud adalah patah. Nah, pukuli mereka, tapi pukulan yang tidak meninggalkan luka, tidak meninggalkan bengkak, tidak meninggalkan patah. Pukul sewajarnya. Karena ini yang diinginkan dalam pukulan tersebut adalah mendidik sang istri agar mau menurut. Mendidik sang istri agar tidak keras kepala. Mendidik sang istri agar tidak menyakiti sang suami dan keluarga suaminya. Apakah dengan tindakannya atau dengan ucapannya. Fa in ata'nakum, apabila istri-istri kalian itu menuruti keinginan kalian, mereka tidak lagi keras kepala, tidak juga durhaka kepada sang suami, tidak menyakiti suami dan keluarganya, fala tabagu alaihinna sabila, maka jangan kalian cari-cari jalan untuk menyakiti mereka. Kalian tidak punya alasan untuk menyakitinya. Nah, boleh memberikan pukulan apabila melakukan pelanggaran yang disebutkan. Tapi kalau mereka sudah turut taat, tidak keras kepala, tidak juga mau berusaha menyakiti suami, tidak berusaha menyakiti keluarga suaminya, maka kata Allah, fala tabagu alaihinna sabila. Kata Nabi, fa in ata'nakum fala tabagu alaihinna sabila. Apabila mereka menuruti kalian, maka jangan kalian cari-cari cara untuk menyakiti mereka. Ala innalakum ala nisaikum haqqa wa linisaikum alaikum haqqa. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian memiliki hak terhadap istri-istri kalian. Dan sesungguhnya istri-istri kalian punya hak terhadap kalian. Nah, masing-masing suami punya hak dan kewajiban, sebagaimana istri punya hak dan kewajiban kepada suaminya. Suami punya hak yang wajib ditunaikan oleh sang istri, sebagaimana sang suami punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada sang istri.
Amma haqqakum ala nisaikum, adapun hak kalian wahai para suami yang wajib ditunaikan oleh istri-istri kalian adalah fala yuti'na furushakum man takrahun. Mereka tidak boleh mengizinkan seseorang menginjak, menyentuh pembaringan kalian orang yang kalian benci. Saya tidak suka si fulan datang duduk di tempat tidur saya atau di sofa saya atau di karpet saya atau misalnya. Maka sang istri tidak boleh. Dia tidak boleh mengizinkan orang itu. Wala ya'danna fi buyutikum liman takrahun, dan di antara hak sang suami tidak boleh bagi seorang istri mengizinkan seorang pun yang dibenci oleh suaminya untuk masuk ke rumah. Sekalipun itu kerabat wanita, sekalipun itu kerabat sang wanita. Kenapa barakallahu fikum? Kewajibannya kepada suami itu besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ay yasjuda li ahad, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Sekiranya saya boleh perintah seseorang sujud kepada seseorang, pasti aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Li'idhami haqqi, karena besarnya hak sang suami. Sekalipun itu adalah kerabat sang wanita. Nah, jangan datang, saya tidak suka kerabatmu itu datang. Kenapa setiap kali datang engkau berubah? Tadinya kau menurut malah tidak nurut. Tadinya kau patuh malah keras kepala. Tadinya ucapanmu baik-baik saja, sopan. Begitu dia datang maka ucapanmu itu pun kasar. Ucapanmu itu malah menyakitkan dan semisalnya. Saya tidak izinkan dia datang. Bukan berarti saya halangi engkau untuk menyambung hubungan. Tidak, silakan sambung hubungan dengan cara berbicara telepon atau dengan cara ziarah pada saat-saat waktu kosong bersama dengan sang suami sehingga terbatas. Nah, kenapa barakallahu fikum? Karena suami istri ingin menjalankan kehidupannya dengan harmonis. Apabila dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin hubungan itu akan rusak. Sehingga sang suami berhak mempertahankan rumah tangganya. Si fulan jangan. Si fulan boleh dari kerabatnya. Dan semisalnya. Nah, wala ya'danna fi buyutikum liman takrahun. Mereka tidak boleh mengizinkan memasukkan seorang pun yang kamu benci dalam rumah kalian. Ala wa haqqahunna 'alaikum, ketahuilah, dan hak para wanita istri atas kalian wahai para pria adalah an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Kalian perbagus, kalian berbuat baik kepada istri-istri kalian, baik dalam pakaian mereka dan makanan mereka. Nah, dan ihsan barakallahu fikum yang dimaksud di sini adalah bukan memaksakan diri untuk memewah-mewahkan makanan sesuai yang mereka minta. Tidak. Tapi ihsan, dan ihsan ala hasabi, berbuat baik itu sesuai dengan kadar masing-masing suami. Tentu barakallahu fikum ihsan yang dilakukan oleh seorang pejabat tidak sama dengan rakyat jelata. Nah, sehingga barakallahu fikum masing-masing sesuai dengan kadarnya. Ihsan yang dimaksud dengan ihsan sesuai dengan kondisi dan keadaan sang suami. Itu adalah perbuatan baik sesuai dengan keadaannya. Baik, barakallahu fikum. Ini hadits yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah yang berkaitan dengan adab yang ke-40, wujubu ihsani isyratiz zawjah, wajibnya bagus dalam memperlakukan istri. Ats-tsalits, hadits yang ketiga. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yafriq ay la yubghid mu'minun mu'minah, tidaklah boleh seorang mukmin membenci mukminah yang lain, seorang pria membenci wanita yaitu istrinya. In kariha minha khuluqa radiya minha akhar, kalau kiranya dia membenci satu perangai dari istrinya, niscaya dia akan senang pada perangainya yang lain. Nah, ini adalah suatu hal yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga barakallahu fikum dijalin bukan untuk dirusak dan dibubarkan. Oleh karena itu as-sulhu khair. Kata Allah Azza wa Jalla, damai itu lebih bagus. Nah, tidak diragukan bahwasanya dua insan yang bergabung, laki-laki dan perempuan dari keluarga yang berbeda dan mungkin dari tingkat
kehidupan yang berbeda, tentu akan memiliki banyak perbedaan. Apalagi barakallahu fikum dari suku yang berbeda, atau dari pulau yang berbeda, atau dari negara yang berbeda, tentu memiliki tradisi yang berbeda. Yang mana tradisi itu mungkin dianggap oleh sang wanita biasa dan wajar-wajar saja, tapi di tempat lain itu adalah hal yang besar atau berat, tidaklah wajar. Maka Nabi alaihi salatu wassalam dan syariat Allah azza wa jalla yang menginginkan kebaikan, yang menginginkan untuk terus mempersatukan antara suami dan istri, mengucapkan la yafrik, tidak boleh mukminun mukminah, seorang mukmin membenci dari seorang mukminah. In kariha minha khuluqa, apabila dia benci darinya suatu perangai. Radiya minha akhar, niscaya dia akan senang pada perangainya yang lain. Artinya berusahalah untuk beradaptasi. Apabila perangai itu adalah sesuatu yang mungkin hal yang wajar, tidak melanggar syariat di tempat mereka. Dan di tempat kita itu juga tidak melanggar syariat, karena syariat itu sama. Namun mungkin itu adalah suatu kebiasaan yang kita anggap buruk. Tapi barakallahu fikum, itu bukanlah suatu hal yang pantas untuk menjadi sebab kebencian. Wassulhu khair, dan berdamai itu lebih baik. Wa yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kata Allah, kalau memang keduanya ingin baik, maka pasti Allah akan menjadikan kesesuaian antara keduanya. Sehingga kata Nabi, la yafruq, tidak boleh seorang mukmin membenci seorang mukminah. Seorang suami benci dari istrinya suatu perangai. Nah, kalau kiranya itu adalah perangai buruk seperti malas menyapu, itu mungkin bisa dididik, dilatih, diajari, dan sabar menghadapinya. Apalagi kata beliau, haditsatus sinni, dia adalah seorang istri yang masih berumur belia, belum terbiasa, maka dibiasakan. Atau mungkin dia susah bangunnya, dia cepat bangun, diajari untuk bangun cepat. Atau lambat masaknya, sabar hadapi, kadang dibantu, atau mungkin disemangati, agar barakallahu fikum perangai ini tidak dijadikan kebiasaan yang akan merusak. Sehingga apa-apa yang bisa dirubah, apa-apa yang bisa diperbaiki, maka dirubah, diperbaiki, agar hubungan tersebut tetap bisa berjalan, dan mawaddah dan sakinah serta rahmat itu bisa terwujud. Ar-rabi, hadits yang keempat, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyaruhum linisaihim, dan sebaik-baik orang yang beriman adalah yang terbaik di antara mereka terhadap istri-istri mereka. Nah, ini barakallahu fikum 4 hadis yang disebutkan oleh penulis, dan di sana masih ada hadis yang lain, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naktafi. Subhanallah.